Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Khairani, NIM 310119012670. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengantar arsitektur enterprise. Arsitektur. Arsitektur diperlukan untuk mengelola kompleksitas organisasi atau sistem yang sangat besar. Untuk menciptakan gambaran struktur organisasi, proses bisnisnya, dukungan aplikasi, dan infrastruktur teknis, kita perlu menjelaskan aspek dan domain yang berbeda serta hubungannya. Arsitektur. Konsep dasar sebuah sistem dalam lingkungannya, terletak pada elemen-elemennya, hubungannya, serta prinsip dari rancangan dan evolusinya. Stakeholder, seorang individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan atau ketertarikan dalam atau pertimbangan terhadap sebuah sistem. Seorang arsitek perlu untuk mendiskusikan arsitektur dengan para stakeholder dan harus dapat menjelaskan arsitektur serta dampaknya kepada semua stakeholder yang terlibat, yang biasanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Munculnya disiplin ilmu enterprise engineering memandang enterprise sebagai satu kesatuan sistem yang dirancang dengan tujuan tertentu yang dapat diadaptasi dan dirancang ulang secara sistematis dan terkendali. Sebuah enterprise dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise, kumpulan organisasi yang memiliki tujuan yang sama dan atau produk akhir yang sama. Arsitektur pada level keseluruhan organisasi biasa disebut sebagai enterprise arsitektur yang dapat didefinisikan sebagai berikut. Enterprise arsitektur adalah sebuah prinsip, metode, dan model yang koheren yang digunakan dalam perancangan dan realisasi struktur organisasi, proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur dari sebuah enterprise. Enterprise arsitektur mencakup inti-inti dari bisnis, TI dan evolusinya. Tanpa arsitektur yang bagus akan sulit untuk mencapai kesuksesan bisnis. Karakteristik paling penting dari sebuah enterprise arsitektur adalah menyediakan pandangan menyeluruh dari sebuah enterprise. Sebuah enterprise arsitektur yang baik menyediakan kebutuhan mendatang untuk menyeimbangkan dan membantu translasi kebutuhan tersebut dari bentuk strategi perusahaan menjadi operasi sehari-hari. Model, view, presentasi, dan analisis arsitektur semua membantu untuk menjembatani communication gap antara arsitek dan stakeholder. Proses arsitektur. Arsitektur adalah sebuah proses sekaligus sebuah produk. Produk berfungsi untuk memandu manajer dalam merancang proses bisnis dan sistem developers dalam membangun aplikasi agar tetap sejalan dengan tujuan dan kebijakan bisnis. Dampak dari proses adalah lebih dari sekedar membuat produk arsitektur, kesadaran atau kewaspadaan stakeholder yang berkaitan dengan tujuan dan aliran informasi bisnis akan terlihat. Proses arsitektur terdiri dari langkah-langkah yang membawa ide awal melalui tahapan perancangan dan implementasi menjadi sebuah sistem yang operasional dan akhirnya mengubah serta menggantikan sistem ini. Faktor pendorong arsitektur enterprise. Faktor internal. Model penyesuaian strategis oleh Henderson dan Van Catraman tahun 1993 membedakan antara aspek strategi bisnis dan infrastruktur organisasi di satu sisi, dengan strategi dan infrastruktur TI di sisi lainnya. Model ini menyediakan 4 sudut pandang dominan yang digunakan untuk mengatasi penyesuaian antara aspek-aspek tersebut. Mentranslasikan tujuan in menjadi perubahan konkret hingga ke operasi sehari-hari perusahaan adalah apa yang dilakukan oleh enterprise arsitektur. Menyediakan sudut pandang holistik dari operasi saat ini dan saat nanti, serta aksi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan. Arsitektur dipandang sebagai bagian hard dari perusahaan, sementara bagian soft-nya adalah culture,
yang dibentuk oleh orang-orang dan kepemimpinan dianggap sama pentingnya atau lebih penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Faktor eksternal. Framework pengaturan menuntut agar perusahaan dan institusi pemerintah dapat membuktikan bahwa mereka memiliki pandangan yang jelas terhadap operasi mereka dan bahwa mereka telah mematuhi hukum yang berlaku. Metode dan framework arsitektur enterprise. Sebuah metode arsitektur adalah sebuah kumpulan terstruktur dari teknik dan langkah-langkah proses untuk membuat dan memelihara sebuah enterprise arsitektur. Metode biasanya menjelaskan berbagai tahapan dari sebuah siklus hidup arsitektur, apa yang harus dihasilkan pada setiap tahapan, dan bagaimana diverifikasi atau diuji. Contoh, Architecture Development Method atau ADM dari TOGAF, dikembangkan oleh The Open Group, menyediakan tahapan detail dan jelas untuk mengembangkan sebuah IT arsitektur. Versi terakhir TOGAF memberikan framework dan metode pengembangan untuk mengembangkan enterprise architectures. Zahman Framework. Tahun 1987, John Zahman memperkenalkan framework enterprise architecture yang pertama dan terkenal, walaupun pada saat ini dikenal sebagai Framework for Information System Architecture. Framework yang berlaku untuk enterprise pada dasarnya adalah sebuah struktur logis untuk mengklasifikasi dan mengorganisasi representasi deskriptif dari sebuah enterprise yang penting bagi manajemen enterprise dan bagi pengembangan sistem enterprise. Keunggulan dari framework Zahman adalah mudah untuk dipahami. Menganggap enterprise sebagai suatu keseluruhan, dijelaskan tanpa tergantung dari tools atau metodologi, dan masalah apapun dapat dipetakan untuk memahami di mana posisinya. Kekurangan yang paling penting adalah banyaknya jumlah sel, yang menjadi halangan bagi kepraktisan penerapan framework ini. Juga hubungan antara sel yang berbeda tidak terlalu jelas spesifikasinya. TOGAF, The Open Group Architecture Framework. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF asalnya adalah sebuah framework dan metodologi umum atau generik untuk pengembangan arsitektur teknis, namun kemudian berkembang menjadi sebuah framework dan metode enterprise arsitektur. TOGAF memiliki komponen utama berikut. Arsitektur Capability Framework, yang berurusan dengan organisasi, proses, skill, peran, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk memulai dan mengoperasikan fungsi arsitektur dalam enterprise. Architecture Development Method, atau ADM, yang menyediakan way of working bagi arsitek dan dianggap sebagai inti dari TOGAF. Architecture Content Framework, yang mempertimbangkan keseluruhan enterprise arsitektur yang tersusun atas 4 arsitektur yang paling berkaitan. Business Arsitektur, Data Arsitektur, Application Arsitektur, dan Teknologi atau IT Arsitektur. Enterprise Continuum, yang berisi berbagai model referensi seperti Technical Reference Model, the Open Groups Standards Information Base atau SIB, dan the Building Blocks Information Base, BBAB. Arsitektur berorientasi layanan. Munculnya pemikiran komputasi service oriented atau SOC dan teknologi web service pada khususnya telah membangkitkan besarnya minat terhadap service oriented arsitektur atau SOA. SOA adalah sebuah cara untuk mencapai interoperabilitas antara komponen software yang terdistribusi dan heterogen, atau sebuah platform untuk komputasi terdistribusi. SOA menggambarkan sebuah set prinsip rancangan yang memungkinkan unit fungsional untuk disediakan dan digunakan sebagai layanan atau service. Literatur arsitektur SOA merekomendasikan sebuah tipologi komponen, di mana komponen dibagi strukturnya ke dalam level. Level logikal berdasarkan kestabilan menjadi aturan dasar dependensi,
Sebuah komponen tidak dapat menggunakan komponen level di atasnya yang lebih tinggi. Interaction, komponen-komponen yang mengelola dialog antara sistem dengan aktor eksternal. Khususnya, mereka mengatur graphical user interface dan menjaga user session. Proses, komponen-komponen yang mengatur otomasi proses bisnis, urutan kerja, koneksi ke service, manajemen event. Ini adalah area BPM dengan teknik dan tools khusus, bahasa deskripsi atau supervisi. Function, komponen-komponen yang memainkan peran perantara antara komponen proses dan komponen entity dengan mengatur beberapa proses bisnis tertentu. Entity, komponen-komponen yang fokus pada entity bisnis kunci dari sistem, misalnya client, kontrak, atau order. Perannya adalah untuk mengizinkan akses ke informasi yang berkaitan dengan entity ini. Biasanya berhubungan dengan database seperti operasi read, write, dan query. Komponen entity juga dapat berhubungan dengan masalah berkaitan dengan distribusi dan duplikasi repositori terkait. Utility, komponen-komponen yang menyediakan service lintas organisasi yang relatif independen dari bisnis enterprise seperti directories, messaging, atau electronic publishing. Komponen-komponen ini biasanya stabil dan diimplementasikan melalui penggunaan paket software low-risk. Publik, komponen-komponen yang didedikasikan kepada service yang dapat diakses dari luar sistem informasi. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.